Hai Kiders, apa kabar kalian semua hari ini? Semua gembira kan? Semua sehat-sehat? Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time, bersama Opa Gali. Kamu akan bertemu dengan Opa Gali setiap hari Sabtu, mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film petualangan Kiki dan Didi, dan mendengarkan dongeng-dongeng yang asik-asik. Sekarang Pak Gali mau menyapa cucu dari sekolah minggu GKS. Tahu GKS enggak? Gereja Kristen Sumba. Ya, dari GKS Matawai Luri, Kecamatan Lewa, Sumba Timur. Halo Andin Baka Emang, apa kabarmu hari ini? Opa berharap kamu sehat-sehat terus, rajin belajar, dan terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Gali di acara Kiddy Time, minta mama atau papa untuk menghubungi Kak Patar di nomor 0812 8188 9191 dengan format seperti yang ada di layar kaca ini. Oke, kita awali Kiddy Time kali ini dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari sekolah minggu GKI The 5 dengan judul Betapa Besar Kasih Allah. Yuk, nyanyi yuk. Betul sekali, begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada kamu, sehingga kamu disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih cucu-cucuku dari sekolah minggu GKI The 5 Jakarta. Ada Elena, ada Lasari, ada Yunike, ada Grania, ada Kalosa, dan ada Elis. Lagu ini dapat kamu dengarkan di channel Lagu Rohani YKB TV. Di channel ini ada banyak nyanyian-nyanyian anak, lagu-lagu sekolah minggu yang keren-keren pokoknya. Minta mama atau papa untuk memutarkannya untuk kamu ya. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta papa atau mama untuk menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama, 0812-8188-9191. Sekarang mari
menyaksikan dongeng dari Om Tori dengan judul Persahabatan Bek-Bek dan Buaya. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, jumpa lagi di YKB Mendongeng bersama dengan Om Tori. Wah, kali ini Om Tori ingin bercerita kepada adik-adik. Ada lagi tentang binatang-binatang adik-adik ya. Ada seekor bebek. Wah, sebelumnya Om Tori mau buat dulu seperti apa. Ya, seperti biasanya Om Tori selalu membuat binatang dari balon. Manakah bebeknya itu? Nah, ini dia. Ya, tapi masih belum adik-adik. Belum lengkap. Kakinya belum ada. Jadi Om Tori buat dulu ya. Sebentar adik-adik ya. Om Tori buat dulu kakinya. Nah, buat dulu kakinya adik-adik ya. Kita taruh dulu di sini. Kita buat kakinya supaya dia bisa berjalan. Kalau nggak punya kaki, wah bebeknya nggak bisa jalan. Yang simple saja seperti ini. Kalau sudah buat kakinya, baru bebeknya bisa jalan adik-adik ya. Iya, sama seperti kita. Tenang adik-adik, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Om Tori buatkan kakinya. Seperti ini. Lalu kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini aja adik-adik. Jadi adik-adik sudah siap mendengarkan ceritanya Om Tori? Di sebuah sungai yang jernih, dikelilingi hutan yang lebat adik-adik. Hiduplah seekor bebek yang bernama Bimo yang ceria. Dan dia penuh rasa ingin tahu. Dia suka berenang di sungai dan berteman dengan hewan-hewan di sekitarnya. Namun adik-adik, di sungai itu tinggal juga seekor buaya yang bernama Garah. Wah, mana buayanya ya? Kita lihat Om Tori juga sudah membuat adik-adik dari balon. Wah, walaupun belum sempurna, tapi inilah dia. Wah, ada Garah ya, yang besar adik-adik. Dan selalu dihindari adik-adik oleh hewan lainnya. Karena si buaya yang bernama Garah ini dianggap berbahaya. Ya, berbahaya, kata teman-teman yang ada di sekitar situ. Tapi adik-adik, Bimonya tidak takut pada Garah. Dan selalu berusaha mendekatinya. Namun Garah cenderung menyendiri dan dia tidak mau banyak bicara. Ya, dia tidak mau banyak bicara karena dia pikir hewan-hewan yang ada di situ juga tidak menyukainya. Nah, suatu hari Bimo melihat Garah berjemur adik-adik di tepi sungai dengan wajah yang muram. Dia sedih adik-adik, Garah ini sedih. Lalu apa kata si Bimo? Hei Garah, kenapa kau terlihat sedih? Oh, tidak ada yang mau berteman denganku. Mereka takut. Aku akan memakan mereka. Aku tidak takut. Aku percaya kau tidak akan menyakitiku. Nah, itu kata si Bimo. Garah terkejut. Dia terkejut mendengar kata-katanya Bimo.
untuk pertama kalinya ada yang tidak memandangnya sebagai ancaman. Jadi Bimo tidak takut sama si Gara. Nah, sejak hari itu mereka mulai sering bermain bersama. Ya, mereka bermain bersama adik-adik. Namun suatu hari ketika Bimo sedang asik mencari makan di tepi sungai. Wek, 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 wek. Oh, aku mau cari makan dulu. Wek, 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 wek. Wih, apa yang terjadi adik-adik? Bimo tidak menyadari ada seekor serigala lapar yang mengintainya dari semak-semak. Wah, bunyi serigala tuh. Serigalanya melompat untuk menerkam si Bimo adik-adik. Tapi sebelum dia bisa menerkamnya, Gara langsung menyelam ke sungai dan menabrak serigala itu dengan tubuhnya adik-adik. Wah, sehingga serigala itu jatuh. Biur! Serigala itu panik dan dia berenang ke tepian. Serigala berenang ke tepi sungai, lalu lari ketakutan serigalanya. Ya, jadi semua berkat dari keberanian si Gara. Ya, adik-adik ya. Melihat itu Bimo jadi senang dan dia tidak menyangka juga ya. Ternyata Gara mau menolongnya. Wek, 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 wek. Terima kasih Gara, kau memang sahabat yang sejati. Lalu kata Gara, aku hanya membalas kebaikanmu Bimo. Terima kasih telah percaya kepadaku. Adik-adik, mereka berdua sejak kejadian itu ya, karena banyak yang melihat juga teman-teman hewan yang lain ya. Mereka melihat, ternyata Gara itu berbeda ya. Mereka menyadari bahwa tidak semua buaya itu jahat ya. Dan semua makhluk pantas untuk mendapatkan kesempatan untuk berteman. Jadi mulai saat itu adik-adik, tidak ada lagi yang takut sama si Gara ya. Teman-temannya si Bebek, si Bimo ini, mereka mulai mendekati Gara karena mereka tahu ternyata walaupun kelihatan si Gara itu menyeramkan, tapi hatinya baik sekali adik-adik. Jadi mereka mau berteman dengan si Gara atau buaya ini ya. Jadi senang sekali kalau kita boleh mendapatkan teman adik-adik ya. Siapa yang punya teman banyak di rumah? Ayo, kalau Om Tori banyak juga temannya ya. Kadang-kadang terlihat, kok anak itu cuek ya? Kok anak itu sombong ya? Itu kan cuma kelihatan dari luar saja. Belum tentu seperti itu hatinya. Coba kalau kita mendekatinya. Sama seperti Bimo. Ketika dia mulai mendekati si Gara, ternyata Gara hatinya baik adik-adik ya. Jadi adik-adik, yang boleh kita petik dari cerita tadi adik-adik. Yang pertama, kita jangan menilai seseorang dari penampilannya saja ya. Gara memang terlihat serem, menakutkan. Tapi ternyata dia baik hati ya adik-adik ya. Nah yang kedua, kepercayaan dan kebaikan bisa mengubah segalanya. Karena keberanian Bimo dalam berteman dengan Gara akhirnya membawa perubahan bagi seluruh penghuni sungai. Ya, akhirnya mereka mau bersahabat semua ya dengan Gara. Nah, yang ketiga, persahabatan sejati saling melindungi adik-adik. Gara menolong Bimo karena mereka saling menghargai sebagai teman. Ya, adik-adik ya. Jadi di sungai itu akhirnya semua boleh saling menghargai, semua boleh saling berteman adik-adik ya. Karena keberanian Bimo dan juga kebaikan hati dari Gara. Nah bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita mau berteman dengan seseorang yang mungkin tampaknya menyendiri ya? Coba kita sapa. Kita menyapa teman kita itu, siapa tahu dia punya permasalahan. Kita boleh bertanya dan boleh juga kita mendoakannya adik-adik ya. Sehingga mungkin dia bisa menjadi teman kita yang baik. Teman kita yang sejati ya. Adik-adik mau lakukan itu di rumah? Ya seperti Bimo dan Gara. Ayo adik-adik ya. Kita mau mencari teman
dan mau menjadi sahabat ya. Bukan saja mencari teman, tapi juga kita memantaskan diri menjadi sahabat yang baik. Kalau kita punya teman, kita juga harus menjadi sahabat yang baik, yang bisa menolong ya, yang bisa peduli kepada teman kita. Ya kalau lagi sakit kita bisa teleponan tanya kabar. Halo, gimana kamu? Sudah sehat belum? Seperti itulah berteman adik-adik ya. Oke adik-adik, semoga cerita tadi boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Dan sampai jumpa lagi. Om Tori undur diri dulu. Kita akan berjumpa lagi di YKB Mendongeng selanjutnya. Shalom adik-adik, bye-bye. Cucu-cucuku sayang, buaya memang binatang berbahaya. Jadi kamu jangan dekat-dekat dengan buaya. Tapi dongeng dari Om Tori tadi mau mengatakan bahwa ada teman yang mungkin tampak garang, bicaranya keras, tetapi sebenarnya dia orang baik. Jadi cucu-cucuku sayang, kamu jangan membedakan teman berdasarkan bajunya atau warna kulitnya atau cara dia berbicara. Tetaplah berteman, tetapi kamu harus tetap waspada pada orang asing, orang yang tidak kamu kenal. Oke, sebelum menonton film Petualang Kiki dan Didi, kita akan bernyanyi bersama teman-teman kita dari Sekolah Menengah GKI Pakuwon, Jakarta dengan lagu Kami Anak Indonesia. Kami anak Indonesia, tersebar di seluruh Nusantara, beragam suku bahasa, berbeda warna kulitnya, agama pun berbeda, tetapi kami bersahabat, karena kami Indonesia. Kami anak Indonesia, selalu hormat pada orang tua, sayangi guru dan teman, sayangi juga saudara, cinta budaya bangsa, itulah kami anak Indonesia. Kami anak Indonesia. Kami anak Indonesia, tersebar di seluruh Nusantara, beragam suku bahasa, berbeda warna kulitnya, agama pun berbeda, tetapi kami bersahabat, karena kami Indonesia. Tetapi kami bersahabat, karena kami Indonesia. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film Petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Es Krim Karen. Selamat menyaksikan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar.
Kenapa ya? Hari ini semuanya kacau dan menyebalkan. Memangnya kenapa kamu bilang begitu, Karel? Lihat saja nih, aku harus jalan kaki karena mamaku ada acara, jadi nggak bisa jemput. Padahal hari ini panas banget. Nggak apa-apa, Karel. Sekali-kali kamu jalan kaki sama kami. Ini menyenangkan kok. Kamu jadi bisa lihat hal-hal yang nggak bisa kamu lihat saat naik mobil. Misalnya apa? Misalnya itu tuh, kamu baru tahu kan kalau di selokan itu ada ikan-ikan kecil? Mana? Aku mau lihat. Wah, banyak juga ya. Iya Karel, kadang di situ ada anak-anak katak juga loh. Asik deh memperhatikan binatang-binatang itu, bisa jadi hiburan saat aku jalan kaki pulang sekolah. Tapi aku masih sebel. Tadi aku beli es krim di kantin. Baru aja aku mau makan, malah jatuh. Menyebalkan. Kadang memang ada hal-hal yang terjadi nggak sesuai harapan kita, Karel. Memangnya kamu pernah ngalamin, Di? Pernah, Karel. Aku juga pernah kecewa karena kalah lomba. Padahal aku sudah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Iya, Karel. Nggak semua hal terjadi sesuai kemauan kita. Tapi itu nggak apa-apa. Aku masih terbayang-bayang es krim yang tadi, apalagi cuaca panas begini. Sabar ya, Karel. Kita jalan sambil nyanyi aja yuk. Jadi jalannya nggak terasa jauh. Aduh, idemu aneh banget, Ki. Masa panas-panas begini malah nyanyi-nyanyi? Tapi Kiki benar juga loh, kalau sambil menyanyi, hati jadi senang dan kita nggak merasa capek. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Selamat siang Didi Karel. Selamat siang, Tante. Selamat siang, Tante. Tumben kamu jalan kaki Karel. Mama sedang tidak bisa jemput. Iya, Tante. Mama sedang ada acara, jadi nggak bisa menjemput saya. Hari ini panas sekali. Kalian pasti haus. Ayo minum dulu. Ki, bantu Mama mengambil minuman untuk Didi dan Karel. Saya langsung pulang saja, Tante. Kan rumah saya dekat. Baiklah Di. Hati-hati ya. Karel, ayo kita ke teras dulu. Di sini panas. Tante akan kirim pesan ke mamamu Karel. Memberitahu kalau kamu mampir dulu di sini. Terima kasih, Tante. Kebetulan di rumah nggak ada orang, jadi nanti saya harus menunggu Mama pulang. Karel, ini minum dulu. Kamu sudah kehausan sejak tadi. Terima kasih, Ki. Karel, kenapa kamu kelihatan lesu? Apa kamu sakit? Iya, Karel. Kenapa kamu sedih? Aku masih ingat es krimku yang tadi jatuh di sekolah, Ki. Padahal aku suka banget es krim itu. Oh, jadi tadi es krimmu jatuh. Iya, Tante. Hari ini banyak hal yang gak menyenangkan. Tante bisa mengerti kalau kamu sedih. Karel, kamu masih mikirin es krim yang jatuh. Memangnya kamu gak seneng bisa lihat-lihat sambil jalan kaki? Rasanya hari ini gak ada hal yang bisa disyukuri, Ki. Karel, kadang ada hal yang gak sesuai harapan. Tapi daripada terus mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan, coba ingat-ingat hal-hal baik yang kita alami. Itu bisa bikin hatimu tenang dan terhibur. Aduh, susah, Tante. Pasti kamu pernah mendengar tentang Daud? Daud yang sering diceritakan di sekolah minggu ya, Tante? Iya, betul. Daud juga mengalami banyak hal dalam hidupnya.
Gak semuanya menyenangkan. Malah banyak sekali penderitaan dan kesusahan yang dialami. Dia mengungkapkan semua itu di mazmur-mazmur ciptaannya. Karel, di sekolah minggu kita sering baca ayat-ayat Mazmur kan? Nah, Daud menulis banyak mazmur pujian untuk Tuhan. Itu cara Daud bersyukur dan memuji Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Maksud tante, meskipun Daud mengalami hal buruk, dia tetap memuji Tuhan. Kok bisa? Itu kan susah, tante. Iya Karel, memang sulit untuk bersyukur saat keadaan kita sedang tidak baik. Tapi Daud percaya bahwa hati yang selalu memuji Tuhan akan merasa damai dan tenang di segala keadaan, baik suka maupun duka. Itulah kenapa dalam keadaan apapun, dia selalu berusaha melihat hal-hal yang bisa disyukuri. Tapi, bagaimana caranya saya bisa bersyukur saat sedang sedih? Mungkin kamu bisa mulai dengan mengingat bahwa Tuhan tetap memberikan banyak hal baik, seperti keluarga, teman-teman, dan juga kesehatan. Kalau kamu bersyukur, sedih hatimu jadi hilang. Terima kasih, tante. Sekarang saya sudah nggak sedih lagi kok. Besok kita beli es krim sama-sama ya. Karel, mamamu menelpon. Sebentar ya, tante terima dulu. Halo Mama Karel. Iya, Karel masih di sini. Oh, iya, bisa. Aduh, gak usah repot-repot. Oke, kami tunggu ya. Karel, mamamu bilang acaranya udah selesai. Mamamu akan mampir ke sini untuk menjemputmu. Iya, tante. Dan kamu tahu nggak? Tadi mamamu bilang dia membawa oleh-oleh es krim untukmu dan Kiki. Wah, asik. Bagaimana mamamu tahu kalau kamu pengen makan es krim ya? Itu karena hati Karel sudah bisa bersyukur pada Tuhan. Jadinya Tuhan memberi yang Karel inginkan. Karel, bagaimana pengalamanmu hari ini? Kamu gak pernah pulang jalan kaki kan? Tadinya Karel sebel mah, tapi sekarang Karel senang karena ternyata jalan kaki itu seru juga. Syukurlah, untung ada Kiki dan Didi yang menemani kamu jalan kaki ya. Kamu jadi bisa mengobrol dengan mereka. Iya mah, Mama Kiki juga baik. Tadi Karel diajak ngobrol, Karel jadi tahu. Seharusnya Karel nggak boleh menggerutu saat ada hal yang tidak menyenangkan. Kalau Karel bersyukur pada Tuhan, dalam keadaan apapun, hati Karel jadi lebih tenang. Ternyata banyak hal baik terjadi hari ini ya. Ayo, siapa yang suka ngomel kalau yang dia inginkan tidak terkabul atau tidak diberikan? Siapa? Sebenarnya sih, sekali-sekali ngomel itu nggak apa-apa asalkan jangan keterusan. Apalagi sepanjang hari. Sayang kan, hati jadi tidak senang gara-gara ngomel. Padahal ada banyak loh hal-hal yang menyenangkan yang tidak bisa kita nikmati karena sebel atau karena ngomel berkepanjangan. Semoga pengalaman Karel tadi menjadi contoh ya buat cucu-cucuku semua. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Om Paul dengan judul Perjuangan Merpati Pos. Ya, ayo Kak Ivan, tolong putarkan. Ini merpati udah mau terbang ini. Halo, berjumpa kembali dengan Om Paul dan Ade dalam kisah YKB Mendongeng Perjuangan Merpati Pos. Ya, siapa di sini yang pernah lihat burung merpati? Aku. Bukan kamu yang ditanya, adik-adik yang di rumah. Sorry. Iya, adik-adik pernah lihat burung merpati?
Ya, burung merpati itu macam-macam jenisnya. Ada merpati yang bisa terbang tinggi untuk balap, adu cepat, dan ada juga merpati yang dikenal bisa terbang jauh melintasi pulau, menyeberangi lautan, yang disebut dengan merpati pos, yang pada zaman perang dulu dipergunakan untuk mengantarkan surat. Wah, keren sekali. Keren banget, iya. Nah, jadi kisah ini tentang perjuangan merpati pos yang bekerja keras membantu seorang bapak pendeta yang tinggal di pedalaman yang ingin sekali mengantarkan surat yang berharga dan berisikan doa untuk seseorang yang membutuhkan pertolongan karena sedang sakit, doi. Kalau Om Pol ngajak bicara, jangan lihatnya ke sana, lihatnya ke Om Paul. Sorry, karena Om Adoy lihat tenan-tenan di rumah. Keren. Oh iya. Perhatian semua. Oh perhatian, ya harus dong perhatian semua. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Kamu harus perhatikan ya. Oke? Ya? Nah. Jadi ceritanya begini, ya, ada seorang bapak pendeta yang berdiri di depan altarnya menulis sebuah surat. Dan Pita si merpati pos itu datang mendekatinya. Si bapak itu berkata, "Pita, aku membutuhkan bantuanmu. Ini adalah surat yang sangat penting untuk saudara kita yang ada di desa sebelah, yang sedang dalam kesulitan dan membutuhkan doa serta dukungan kita. Bisakah kamu mengantarkannya?" Atau durung merpatinya tahu kalau diajak bicara. Ya mungkin sih nggak tahu bahasa manusia, tapi dia tahu apa yang dimaui oleh bapak pendeta itu, karena dia adalah burung merpati pos yang sudah dipelihara, yang sudah sekian lama berada di rumah itu dan membantu si bapak itu. Ah, gitu ya? Iya. Dan si burung merpati Pita pun mengangguk-angguk seolah-olah mengerti dan berkata, Tentu, Bapak Pendeta, saya akan mengantarkan surat ini dengan segenap hati, meskipun cuacanya sedang tidak baik. Si bapak pendeta memegang surat dan mulai memberikan pada Pita dan mengikatkan di kakinya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan padamu, Pita. Ingatlah, dengan iman, usaha, tidak ada yang mustahil. Kamu harus sekuat tenaga, harus sampai ke tujuan yang aku perintahkan. Oke, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga dan aku akan segera pergi. Dan akhirnya Pita pun terbang melawan angin dan hujan yang sangat kencang. Suara angin dan hujan terdengar di latar belakang rumah bapak pendeta itu. Tapi begitu luar biasanya, Pita terbang melejit ke angkasa. Wah, ini kalau angin bisa bicara, angin pun bicara seperti ini loh. Pita, kamu ini tidak akan bisa menembus deru kencangnya diriku yang akan menghalangi kamu terbang. Si angin mungkin ngomong begitu, Doi. Oh, iya. Seolah-olah angin akan berkata, tidak mungkin kamu akan sampai ke tujuanmu. Betul. Dan belum lagi si hujan yang turun dengan lebat. Pita, nggak mungkin kamu bisa melawan derasnya air yang aku curahkan ke bumi. Kamu pasti akan basah kuyup dan akan jatuh karena kedinginan. Tidak ada jalan bagimu. Dalam hatinya Pita kalau dia bisa bicara,
Pita si burung merpati pos ini, dia akan seperti kita, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong beri aku kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini. Aku harus sampai ke desa tempat tujuan surat ini aku harus antarkan. Dengan sekuat usaha dan sekuat tenaganya dia berusaha terus terbang dan terbang. Meskipun lelah, basah, kedinginan, ia selalu ingat pesan dari Bapak Pendeta yang mengutus dia. Dia tidak mau berhenti. Aku harus selesai dan menyelesaikan tugas ini. Dalam hati Pita, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan memberi aku kekuatan. Aku akan terus berjuang sampai selesai tugas ini. Entah, hebat sekali ya Tita. Iya, sudah hebat. Om Paul juga terharu sekali ya adik-adik ya. Adik-adik juga pasti akan melihat hebat sekali si Pita. Meskipun hujan, angin yang kencang, dingin, dia nggak berhenti untuk mengerjakan tugas yang diberikan, yang diemban oleh dirinya. Adoy juga mau kalau diberi tugas harus diselesaikan. Tidak boleh malas-malas. Iya betul, tidak boleh malas-malas. Kita tidak boleh malas ketika mendapatkan tugas, harus kita kerjakan. Dalam belajar di sekolah atau mungkin pekerjaan rumah, kita harus selesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Iya, ada juga mau belajar bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, begitulah. Akhirnya setelah terbang melewati banyak rintangan, angin yang menertawakan, yang mencoba menghambat terbangnya dia, hujan yang mentertawakan dan menganggap pasti Pita akan jatuh dan gagal, Pita akhirnya sampai kepada tujuan yang dia harapkan. Nah, akhirnya surat itu sampai ke tangan yang memerlukan. Dia sangat senang sekali dan bahkan sangat berterima kasih kepada Pita si merpati pos yang berjuang untuk sampai ke rumahnya. Nah, adik-adik semuanya dengan terengah-engah, kelelahan, dan tersenyum, Pita dia sudah nggak bisa berbunyi lagi, saking dingin, capek, lelah. Si Pita mau bicara sama orang yang menerima surat itu. Saya senang bisa membantu. Saya dapat menyelesaikan tugas dari Bapak Pendeta yang mengutus dan memberi tugas kepadaku untuk membawa surat ini. Terima kasih, ini juga pasti karena harapanmu supaya aku bisa sampai ke rumahmu. Wah, saudara di desa tetangga yang mendapatkan surat itu dengan haru, meneteskan air mata. Dia hanya bisa berkata terima kasih sambil memberikan sedikit makanan dan mengusap dan bahkan memberikan kain untuk mengelap tubuh Pita yang basah. Surat ini sangat berarti bagiku, Pita. Tuhan telah mengutusmu melalui perjalanan yang sulit supaya kamu sampai di tempat ini dengan penuh kekuatan, sekuat tenaga. Tuhan pasti yang akan membalas kamu, Pita. Bapak yang dari desa tetangga yang mendapat surat ini nangis, sangat terharu. Pita bersyukur dan mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, karena dia tahu meskipun dia burung merpati yang lemah, yang tidak dianggap, yang seringkali tidak diperhitungkan, tapi bisa melaksanakan tugas yang sangat berharga. Selesai Pita membasuh bulunya yang dilakukan oleh Bapak yang mendapat surat itu, akhirnya dia turun terbang kembali ke desa asal dia berada. Keren kan, Doi? Iya. Meskipun burung, ternyata begitu mulia seekor merpati pos. Iya. Nah,
angin yang berhembus tidak lagi berkata, kamu pasti akan gagal. Si angin berkata, hah? Kamu berhasil, Pita? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu hebat. Si Pita terbang dengan ringan. Semuanya ini karena Tuhan. Dia sadar semua ini karena yang memampukan adalah Tuhan. Dan usaha keras bisa mengatasi segala hal. Pita akhirnya kembali sampai ke tempat asalnya. Nah, adik-adik, hebat gak? Pita bertanggung jawab yang akhirnya bisa menyelesaikan tugas. Semua bukan karena kuat dan gagahnya dia. Karena ada usaha keras dan pertolongan dari Sang Pencipta, maka semua usahanya tidak sia-sia. Nah, hebat ya. Wah, Bapak Pendetanya sangat bahagia, bangga kamu berhasil menyampaikan surat ini. Waduh, akhirnya perjalanan yang berat berbuahkan bahagia. Pak Pendeta bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi sahabat, teman yang baik seperti Pita yang bisa menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, adik-adik, kita pun harus banyak belajar dari kisah ini. Apapun tugas, apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, mau besar maupun kecil, kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan sekuat tenaga. Dan jangan lupa meminta pertolongan Tuhan, pasti semuanya akan selesai, berhasil sesuai yang diharapkan. Jadi, sekali lagi, jangan mudah menyerah dan teruslah berusaha. Bye-bye. Kamu juga ingat, harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu terima sebagai tugas yang harus diselesaikan. Iya, Om Taul. Adoy akan bertanggung jawab dan akan terus berusaha sampai berhasil. Dan tidak mau nalas-nalasan. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati semuanya. Dadah! Bye-bye! Kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Begitulah tadi pesan dari Om Paul. Sebelum kita berpisah, mari kita bernyanyi bersama teman-teman kita dari Sekolah Minggu GKID 5 dengan lagu Aku Hamba yang Bertanggung Jawab. Siap, Kak? Aku hamba yang bertanggung jawab dalam hidupku seluruhnya. Ku melakukan yang difirmankan Tuhan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Ku melakukan yang difirmankan Tuhan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Aku hamba yang bertanggung jawab dalam hidupku seluruhnya. Aku hamba yang bertanggung jawab dalam hidupku seluruhnya. Ku melakukan yang difirmankan Tuhan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Ku melakukan yang difirmankan Tuhan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Aku hamba yang bertanggung jawab dalam hidupku seluruhnya. Oke, cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit dan sampai jumpa Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kitty Time. Bye.